Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya yakin sebagian di antara saudara sudah mulai siap-siap kembali melanjutkan aktivitas untuk hari ini, di awal minggu ini. Dan ada banyak hal yang membuat kita takut, ada banyak hal yang membuat kita ragu. Apakah kita akan berhasil pada hari ini? Apakah masalah yang belum tuntas pada minggu kemarin bisa kita selesaikan minggu ini? Ada banyak pertanyaan mungkin yang ada di benak saudara. Hari ini saya mau mengajak saudara merenungkan ayat firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang Tuhan peringatkan kepada kita untuk jangan sampai sekali-kali menguasai kita. Yang pertama adalah rasa takut. Saudara tahu apa yang akan dibuat oleh rasa takut? Membuat saudara untuk enggan untuk bertindak. Bukankah banyak orang yang takut lalu tidak berbuat apa-apa? Orang yang paling cepat gagal adalah orang yang memberikan dirinya dikuasai oleh rasa takut. Itu sebabnya orang penakut tidak pernah menjadi pemenang, sebab dia kalah sebelum bertanding. Yang kedua yang Tuhan ingatkan kepada kita, jangan bimbang. Mengapa demikian, saudaraku? Kitab Yakobus pasal yang pertama mengatakan kepada kita, orang yang bimbang tidak mendapatkan apa-apa. Dia hanya seperti kapal yang diombang-ambingkan oleh badai topan gelombang laut. Bahkan dia membiarkan badai topan gelombang itu menentukan arahnya, karena dia sendiri tidak punya patokan arah. Dia sendiri tidak punya ketetapan. Dia goyah. Pada saat dia goyah, akhirnya dia berkata, "Ya nanti bagaimana-bagaimanalah, terserahlah." Jangan, saudaraku. Jangan takut. Jangan bimbang. Orang takut tidak pernah bertindak. Orang bimbang tidak mendapatkan apa-apa. Lalu apa yang Tuhan katakan sebagai penghibur bagi kita? Dia bilang, "Aku satu menyertai engkau." Tuhan berkata, bukan karena kecil masalahmu, makanya aku berkata kepadamu jangan takut. Bukan karena mudah yang engkau hadapi, maka aku berkata jangan bimbang. Tidak. Tuhan tahu persoalan, pergumulan yang saudara hadapi berat dan besar, melebihi mungkin yang bisa saudara pikirkan. Tapi dia tetap berkata jangan takut, sebab dia yang lebih besar daripada segala sesuatu, yaitu Allah. Allah yang sudah melepaskan bangsa Israel. Dia menyertai kita. Yang kedua, dia berkata jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Allah artinya dia yang maha kuasa. Jangan bimbang, sebab dia pembela kita. Bahkan dia yang berperang untuk memberikan kemenangan kepada kita. Lalu dia janjikan apa, saudaraku? Aku akan meneguhkan engkau. Karena aku Allah, aku mampu meneguhkan engkau. Karena aku Allah, aku bahkan mampu menolong engkau. Makanya kita perlu sekali mengenal Tuhan. Kitab Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 berkata, "Umatku binasa karena tidak mengenal Allah." Mengapa begitu, saudaraku? Ya, kita takut, kita bimbang karena kita tidak mengenal Allah yang akan menolong kita, yang akan menyertai kita, yang akan meneguhkan kita, bahkan yang memegang kita dengan tangan kanannya. Saudara bisa bayangkan, ada tantangan di depan, saudara tidak dibiarkannya menghadapinya sendiri. Dia pegang tangan saudara, dia sertai saudara dalam menghadapi hal yang tidak bisa saudara mengerti hari ini. Dia memegang tangan dan dia selesaikan semuanya
dengan sebuah janji yang luar biasa. Engkau adalah pemenangnya. Karena apa? Bukan karena kekuatanmu, karena Dia Allah yang sanggup memberikan kemenangan bagimu. Saudaraku, kenali Allahmu, sehingga engkau tidak akan takut, engkau tidak akan bimbang. Allahmu itu memiliki sifat-sifat dan isi hati yang menyertaimu, setia menyertaimu, yang meneguhkanmu, yang menolongmu, yang memegang tangan kananmu dan memberikanmu kemenangan. Jangan takut, jangan bimbang, kerjakan bagian saudara. Selebihnya, izinkan Tuhan mengerjakan bagiannya. Selamat berkarya saudaraku. Doa saya menyertai saudara sekalian. Dia memberikan kita kemenangan. Tuhan Yesus memberkati.